Orang yang mampu bersedih, dialah yang mampu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Kupas bersama Ustadz tercinta Ustadz Musa Kazim. Gimana kabar Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Kita mau bahas apa Ustadz hari ini? Kita mau bahas tentang makna kesedihan. Tentang makna kesedihan ya. Jadi belum lama ini anak kehilangan satu orang sahabat yang cukup berkesan lah. Hubungan kita jalanin dengan aneka suka dukanya, lalu kemudian cepet banget ngagetin lah, berita itu ngagetin. Lalu kemudian pergi, meninggal. Ana nggak tahu itu. Ada satu batu di hati ini yang keras banget, beban banget. Jadi beberapa hari itu kayak orang yang linglung, diajak ngobrol sama orang, ya, tapi pikiran ya ke orang ini gitu. Sampai pada akhirnya adalah beberapa waktu itu Ana nangis gitu. Jadi lagi ngobrol sama orang, ngobrolin hal lain, tiba-tiba lari, nggak kuat, keingetan, nangis. Lalu kemudian Ana teringat dengan orang-orang yang suka mengatakan bahwa kalau ada orang meninggal itu jangan ditangisi, direlakan aja, diikhlaskan aja. Loh, gimana kita nggak ikhlas? Orang ini bukan punya kita kok barang ini. Justru bahasa kita ini mengikhlaskan seolah-olah ini barang punya kita, lalu kita ikhlaskan. Jadi logikanya itu nanti antum tolong bantu jelaskan Ustaz. Gimana cara kita mengikhlaskan sesuatu yang memang secara hakiki itu sesuatu itu bukan milik kita. Gimana cara kita mengikhlaskannya? Artinya kesedihan ini bukan berdasar karena kita nggak ikhlas. Kesedihan ini karena kita merasa ada bagian penting dalam hidup kita yang pergi. Lalu kita sedih. Sedih berlebihan mungkin subjektif. Iya, Ana waktu itu sedih berlebihan. Lalu bagaimana agama memandang ini? Oke, menarik. Pertama, kesedihan itu bukan aib. Ya. Karena banyak orang mengira kesedihan itu aib, kekurangan yang harus dihindari. Oke. Padahal kesedihan adalah bagian dari perasaan manusiawi, bahkan mungkin paling manusiawi setelah cinta. Bahkan kalau kita lihat tradisi-tradisi agama seperti dalam Hindu dan Buddha, apa yang disebut sebagai duka itu adalah ekspresi eksistensi manusia. Ya. Juga kalau kita lihat dalam tradisi spiritual Islam, bagaimana gambaran tentang kesedihan, rintihan, duka sebagai bagian dari keterpisahan dengan Sang Pencipta, dengan Sang Kekasih sejati, dan betapa manusia hidup di dunia ini sebenarnya bukan tempatnya yang hakiki, bukan rumah tinggalnya yang abadi, dan bahwa dia seperti musafir sehingga dia selalu merasa ingin homesick lah ya, ingin kembali ke tempat pangkuan Sang Mutlak, Sang Kebenaran dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kesedihan itu bagian dari pancaran fitrah, pancaran hati manusia yang nggak bisa kita hindari, dan bukan tabiat itu, dan bukan sesuatu yang aib untuk kita ekspresikan. Bahkan lebih daripada itu, manusia yang bisa bersedih itulah manusia yang hakiki. Dan manusia yang bisa bersedih juga manusia yang kelak bisa bahagia, bisa gembira. Karena orang yang tidak bisa bersedih juga otomatis tidak bisa
bahagia. Karena dia tidak mencune in ya, atau tune up perasaan. Kalau perasaannya tidak di-tune up dengan kesedihan, dengan kegembiraan, kesenangan, kesedihan, kesedihan, perasaannya dia, hati dia itu menjadi bebal, ya tidak peka. Tapi sebaliknya kalau dia tune up, dia bersihin hatinya dengan kesedihan dan lain sebagainya. Dan maka itu ada buku yang kebetulan juga Ana punya naskahnya tapi belum terpublikasi, tentang air mata. Betapa air mata itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari mulai manusia lahir sampai manusia wafat, selalu yang mengiringinya adalah air matanya. Ya kan? Air mata lahir dianya yang nangis, kemudian ketika wafat orang sekitarnya yang nangis. Itu kan artinya memang air mata itu adalah unsur fundamental dari kehidupan, awal dan akhir. Dan otomatis di tengah-tengah itu juga air mata ini banyak mengiringi kehidupan kita. Betul. Arti manusia itu ketika diriset, level sedihnya itu tuh lebih tinggi daripada level girangnya. Ya, dan bahkan orang yang sedih dalam suasana yang sadar apa yang dia sedihin, ya, atau dia objek kesedihannya itu adalah sesuatu yang berharga, mulia dan lain sebagainya. Di dalamnya itu sendiri mengandung kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan kesenangan-kesenangan akibat objek-objek rendah. Contoh tadi kita bicara tentang sahabat. Orang yang sedih karena kehilangan sahabat, ini kan sempat kita bicarakan di teleponnya. Kesedihan akibat kehilangan sahabat itu ekspresi yang mulia dan ekspresi bahwa kita ini sebagai manusia ini memiliki sekian banyak nilai yang nggak bisa kita buang, bukan justru kita buang, harusnya kita rawat itu. Iya, betul. Gitu. Bila perlu kita bikin, maka itu sebagian orang yang mulia akan kita rayakan, akan kita peringati ya kesedihan tentangnya, baik dalam haul itu setahun sekali, atau kalau memang dia sangat dekat dengan kita mungkin setiap hari, betul. And it's not a problem, gitu. Bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang buruk, bahkan itu mengasah perasaan ya dan kepekaan hati kita sedemikian sehingga kita itu bisa meraih kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Nah, juga kalau kita lihat dalam literatur agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan betapa dalam kesedihan, dalam kesulitan, dalam duka, itu manusia lebih cepat berhubungan dengan alam-alam yang lebih tinggi, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan zat suci, berhubungan dengan wali-wali Allah, itu dalam posisi dia sedih, duka. Atau dalam makna tafakur pun dalam kondisi duka itu lebih cepat ya, dan lebih terbuka peluangnya. Karena kalau senang, umumnya orang itu kan senang itu kan outward looking istilahnya. Dia akan melihat yang di luar kalau senang. Tapi kalau dia sedih dia kan inward looking. Dia langsung kemudian akan menyendiri, khalwat. Pada saat itu dia akan menemukan dirinya dan yang sempat kita bicarakan ya, berkomunikasi dengan dirinya. Wah, di situ dia akan menemukan mutiara-mutiara yang tidak pernah bisa dia temukan kalau dia cuma melihat yang di luar. Dan itu biasanya kalau dia senang. Gitu. Begini Ustaz, ada narasi agama. Anak kurang tahu ini narasi agama atau narasi falsafah atau tasawuf, anak nggak ngerti. Ada yang mengatakan bahwa orang itu pada level kesadaran yang cukup mapan, dia udah nggak bisa lagi berduka, dia sudah tidak bisa lagi merasakan derita, dan dia juga sudah tidak bisa lagi merasakan bahagia. Artinya flat. Dia melihat dunia ini seolah-olah semuanya jelas, sehingga nggak ada satupun hal-hal di dunia ini yang mampu mengikat dia, mempengaruhi dia. Tidak mampu mempengaruhi dia. Artinya dia tidak akan berduka karena kehilangan, dan dia tidak akan bergembira karena sebuah pemberian. Ya, itu ada dalam Al-Quran ya. Memang begini, yang dimaksud oleh ayat itu kan, atau
ajaran itu atau ungkapan itu adalah tentang objek-objek yang rendah. Oke. Ya, manusia sudah ketika di level tertentu, benda-benda ini tidak mengganggu dia. Objek-objek yang terlihat ini sudah tidak mengganggu hatinya. Oke. Yang mengganggu hatinya adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi, Sesuatu yang mulia. yang lebih tinggi lagi, yang tidak terlihat. Oke. Maka apapun yang datang dan pergi dari benda-benda ini tidak mengubah perasaannya, tetapi yang mengubah perasaannya adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau dia tersentuh oleh misalnya rahmat Allah yang besar atau pemberian Allah, dia tersentuh. Ya, katakan memaknai sakit sebagai runtuhnya dosa, mungkin dia akan mensyukuri ketika dia sakit, dia nggak akan ngeluh dan lain sebagainya. Persis. Jadi gembira dan dukanya itu bukan karena faktor-faktor material. Nah, begitu juga tadi kita bicara tentang hilangnya sahabat ya. Hilangnya sahabat ini kan bagaimanapun sahabat itu kan mungkin kita bisa pahami pertama-tama sebagai sesosok tubuh yang bersama kita. Tetapi kehilangan yang lebih parah adalah kehilangan kehangatan yang tidak muncul dari tubuhnya. Perhatian yang tidak muncul dari tubuhnya, tapi dari sesuatu yang perasaan dia kan gitu. Nah, itu ternyata bagi orang-orang yang terbiasa mengelola jiwanya dan memperhalus jiwanya, dia tidak hilang juga. Meskipun kehilangan bentuk badan tubuhnya, raganya. Tapi dia tidak kehilangan kesinambungan perhatian. Nah, mereka yang biasa mengelola jiwa kemudian akan menemukan sahabatnya itu dalam bentuk-bentuk lain, dalam bentuk yang imaterial, katakan itu. Gini, Zen. Artinya poinnya adalah kesedihan itu bukan aib. Kesedihan itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang bahkan lebih dekat sama hakikat manusia daripada kegembiraan. Nah, otomatis kan tadi antum bilang bahwa manusia itu dibikin sedih. Itu kalau analogikan tadi dari bahasa antum seperti orang yang sedang berpergian lalu kemudian ngerasain kayak sumpek segala macam yang mungkin nggak bisa diartikan karena dia homesick ya. Dia pengen buru-buru pulang. Makanya Allah juga kesedihan menjadi agung karena kalau Anda enggak sama sedihnya Anda itu supaya balik ke sini, supaya ingat sama aku. Ya, supaya ingat sama aku nih katanya Allah. Lalu gimana kita memahami kebahagiaan? Ana ingat film Vikings. Nih cerita sedikit nih film Vikings. Di film Vikings itu, Ustadz, antum pasti ingat. Ada tokoh namanya Floki. Floki itu adalah pemuja kesedihan. Jadi kalau waktu itu antum pernah bilang bahwa beragama itu tanpa pengalaman itu nggak ada makna agama. Itu Ana baru paham. Artinya setelah Ana kehilangan sahabat ini dan kemudian Ana mencoba untuk memaknai duka-duka ini, ada beberapa, nggak tahu ya, mungkin antum juga pernah ngalamin, ada beberapa ilmu-ilmu tauhid ini tiba-tiba kayak terungkap gitu. Terus Ana ingat sama film Vikings, si Floki itu. Jadi ada satu orang namanya Floki, karakternya itu fatalistik banget. Dia orang yang apa-apa takdir, melihat segala sesuatu itu takdir. Kita nih manusia ini cuma robotnya dewa lah. Dan yang paling menarik dari Floki adalah Floki ini adalah orang yang bahagia ketika sedih. Gimana coba? Ketika dia merasakan kesedihan, dia di waktu yang bersamaan dia merasakan kebahagiaan karena di situ dia melihat bahwa Tuhan sedang bersama dia. Betul. Jadi dalam keyakinan dia adalah kalau lu mau tahu nih lu lagi deket sama Tuhan apa enggak, hati lu sedih apa enggak? Kalau hati lu sedih, di situ Tuhan lagi deketin lu. Ketika lu bahagia, hati-hati. Tuhan lagi nyuekin. Betul. Sampai pada satu waktu dia anaknya lahir, kan orang yang sangat mengagungkan kesedihan. Begitu dia punya anak, ditaruh gemeteran, dia lari, dia bilang sama Tuhan, kamu nih sedang mempermainkan aku ya. Karena ada kebahagiaan di diri dia. Di film ini, Ustaz, energi spiritualnya itu tinggi, Ustaz. Artinya kesedihan itu bobotnya nggak main-main.
Dan orang, ana jarang melihat kayak konten-konten kreator deh. Semua kan mengagungkan kebahagiaan, mengagungkan kemapanan, hiburan dan lain sebagainya. Seolah-olah kesedihan ini adalah benalu bagi kehidupan. Betul. Orang kayaknya kita perlu memang balik lagi coba ke narasi agama. Ya. Karena agama kayaknya cuma agama yang mampu menjelaskan ini. Di film Vikings pun walaupun bukan Islam, tapi kan itu narasinya narasi tauhid, narasi tentang ketuhanan. Ya, hubungan Antara makhluk dengan Tuhan, dengan akses yaitu kesedihan. Ya. Dia meyakini itu. Jadi begini. Dalam keadaan sedih, manusia itu kan menjadi dirinya sendiri. Iya. Dia menjadi dirinya, dia tidak bisa ada kepura-puraan dalam kesedihan. Jadi kesedihan itu lebih mendekati keaslian ketimbang kesenangan. Iya. Maka itu orang sedih biasanya nggak kepingin ketemu orang. Coba kenapa nggak kepingin ketemu orang? Karena dia terlihat kedoknya. Kalau dia sedih, dia biasanya kalau dia pemarah, ya dia akan jadi pemarah. Dia kan jadi pemarah. Kalau dia punya karakter-karakter buruk dalam kesedihan akan terungkap. Akan terungkap. Semua karakter buruknya dan busuknya. Tapi kalau dalam senang, mudah dia menutupi. Dia bisa dikelabui. Bisa mengelabui. Nah, maka itu kesedihan itu karena mendekati keaslian dan mendekati kemurnian, maka dia mendekati kesucian. Dan karena dia memiliki sifat-sifat seperti itu, maka manusia yang bersedih itu lebih dekat dengan kesucian, kemurnian, keaslian, dan oleh sebab itu lebih dekat dengan keilahian. Nah, sebaliknya orang kalau senang, itu biasanya senang itu suasana yang tidak alami bagi dia. Tidak alami, ya. Nah, maka itu kan bukan tabiatnya. Bukan tabiat. Bukan tabiatnya. Dan orang yang senang ini kan dia sebenarnya karena sesuatu yang di luar. Kalau sedih itu sesuatu yang di dalam. Sesuatu yang di dalam, ya. Kecuali dia mampu mengkonversi, ya, mengalihkan kesenangan dia yang akibat objek dari luar menjadi sesuatu yang timbulnya dari dalam. Itu berarti syukur. Itu tema lain. Jadi itu kesenangan yang sifatnya sesuatu yang lebih hakiki dari dalam, subjektif, ya. Karena mewujudkan syukur. Ya, mewujudkan syukur kepada zat itu kan, bukan karena sesuatu yang benda yang. Sebaliknya, umumnya kesenangan itu karena efek dari sesuatu yang di depannya, apakah suasana ataukah makanan ataukah benda, barang, saldo dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang ada di luar itu nggak hakiki. Tapi kalau sedih itu perasaan yang hakiki. Nah, jadi dengan demikian sedih itu lebih asli ketimbang gembira. Ya kan? Satu itu kesimpulannya. Yang kedua, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, gembira pun, dalam keadaan gembira pun harus terselip di dalamnya kesedihan. Karena kesedihan itu yang lebih dekat dengan kekhusyuan, yang disebut dengan kekhusyuan, ketenangan. Coba orang kalau lagi sedih kan tiba-tiba dia akan mundur, retreat dari keramaian, kemudian dia akan menyendiri, dia akan bersama Sang Penciptanya, dia akan menjadi dirinya karena dia malu. Kalau sedih kan dia akan malu kelihatan wajah hakikinya atau jati dirinya dia. Nah, maka dia akan mengurung diri, retreat, dan mencoba untuk menggali dari dalam apa yang bisa membuat atau menjadikan dia tidak sedih. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, kesedihan itu jauh lebih menusuk, jadi lebih dalam efeknya ke dalam perasaan. Jadi perasaan yang lebih dalam itu sedih ketimbang senang. Maka itu Anda kalau lihat, ini kalau kita ketemu sama orang sukses, setelah dia sukses, umumnya yang dia ceritain adalah masa-masa sedih, masa-masa dia susah. Masa-masa dia susah. Karena itu yang dia ingat. Iya. Kalau masa-masa dia sudah senang itu dia seperti ngalir nggak jelas. Iya. Tidak masuk, tidak impress di dalam dirinya. Betul. Itu hampir semua orang ya. Orang-orang kaya kalau kita temuin. Coba lihat orang kaya. Dulu gue naik sepeda jualan ini ya. Ini. Benar. Dulu gue ini banyak utang. Dulu. Iya. Perasaan sedih itu yang lebih nempel. Lebih mendominasi dia punya. Dan nempel. Dan dia lebih merasuk ke dalam
memori Iya, maupun iya. sukma maupun hati dia. Iya. Gembira nggak bisa sampai merasuk-rasuk Nggak begitu. bisa. Nggak, susah. Nah, oleh sebab itu para ahli mengatakan, ahli suluk, ahli ma'rifat mengatakan, ahli hikmah juga mengatakan bahwa dalam keadaan sedih datang berbagai hikmah, datang berbagai renungan, datang berbagai pembukaan, inspirasi. Tapi dalam keadaan gembira susah itu semua datang. Nah, oleh sebab itu mereka tentunya berbeda pendapat dengan sebagian orang yang mengatakan belajar itu harus dalam keadaan senang. Karena belajar mungkin ya cuma di otak ya, memori yang sifatnya cuma di cerebral ya. Tapi kalau mau belajar hakikat, harus derita. duka ini justru jalan yang pengalaman. Iya, bukan cuma sekedar tahu, tapi realize. Dan begini, siapapun yang datang atau apapun yang datang dalam duka itu akan menyambung atau terikat dengan hati orang selama-lamanya. Apapun itu yang datang. Iya. Renungan, teman yang datang dalam duka. Iya. Beda. Iya. Dengan kalau kita lagi susah, ada orang datang nemenin kita, sama kita lagi girang, ada orang datang, kita lupa kalau pas lagi girang. Kalau lagi girang tuh kayak ingatan tuh seperti cuman di bagian Iya. front brain di Betul, otak betul. depan aja, nggak masuk dia. Nah, Jadi untuk apa mempromosikan kebahagiaan kalau ternyata penderitaan itu jauh lebih, ibaratnya engagement-nya itu lebih tinggi daripada engagementnya lebih tinggi. engagement penderitaan itu lebih tinggi Memang. daripada kebahagiaan. Nah, sekarang Tapi pertanyaan. kenapa konten-konten yang laku di Instagram itu konten-konten perempuan, komedi? Karena pada hakikatnya ini sebenarnya perenungan yang lebih jauh lagi. Pada hakikatnya manusia ini kan ingin menjual sesuatu yang diharapkan oleh orang. Kebanyakan orang ini kan nggak ada yang berharap sedih dong. Nggak ada orang mau berharap. Nggak ada, orang semua berharap senang. Semua orang pengennya bahagia. Ya, itulah yang dijual. Padahal dalam keadaan senang nggak banyak yang bisa dipelajari, nggak banyak yang bisa diambil, nggak banyak, bahkan dirasakan aja susah senang itu. Senang itu sesuatu yang kalau di level ya, kalau di leveling, kalau kita bikin gradasi, level sedih itu di dalam hati kita, dalamnya dalam. Tapi kalau atau duka itu di dalam-dalam, kalau senang itu di luar-luar, di permukaan-permukaan. Maka itu senang itu dibutuhkan terus. Nah, mereka yang tidak pernah menyelami dirinya, ya Tuhan kan Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang, dikasih duka sama Allah, dikasih derita, dikasih musibah, biar dia tenggelam, masuk dulu. Lo nih gue ciptain kan ada daleman. Masa lo cuma pakai yang luaran aja kan gitu. Allah kan mau manusia itu kan menyelami lebih dalam ke relung-relung yang begitu tanpa batas itu. Jadi perasaan tuh kan kalau ente mengendap, menyelam itu ternyata ini samudra yang tanpa batas. Nah, ketika dia bisa masuk ke level-level dirinya yang lebih dalam, dia akan menemukan dirinya itu, oh ini diri asli Ana. Selama ini Ana ini nggak asli. Saya ini nggak asli, selama ini tampil di depan orang, di depan siapapun, ini bukan diri saya yang asli. Itu cuman diri jualan saya, bukan diri saya yang sebenarnya. Nah, manusia yang tidak menemukan diri sejatinya, dia akan selalu merasakan ketidakbahagiaan. Nah, jadi setelah duka yang mendalam, derita yang mendalam, atau kesedihan yang mendalam, didapatlah kesenangan yang lebih dalam. Dan kegembiraan yang lebih dalam. Dan begitu seterusnya. Jadi hanya dengan duka, kita menyelami yang lebih dalam lagi. Jadi kayak ditusuk ke dalam oleh duka, turun kesadaran kita makin menyelam, kemudian kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Dan begitu seterusnya. Even kebahagiaan pun aja yang bernilai adalah kebahagiaan yang di dalam derita loh. Iya, dan dalam kesulitan, tiba-tiba kita misalkan menemukan jalan keluar karena ditolong orang, ada kebahagiaan kan kecil tuh. Kebahagiaannya kecil ada di dalam kubangan penderitaan. Kebahagiaan itu jadi punya arti. Dan setelah level perasaan kita makin mendalam. Gitu. Karena perasaan ini kan perasaan ini berlevel-level, berlapis-lapis sampai suatu yang mungkin kita perlu waktu lama sampai karena dalam banget ya. Dalam banget. Karena memang itu tanpa batas. Perasaan itu tanpa batas. Nah,
Kalau di level yang sudah di bawah itu, kalau kita masih di level yang awal, itu senang terus di levelnya yang awal terus, perlu duka turunin kesadaran. Iya. Ada senang juga tuh di situ. Ada senang juga nanti. Senang juga nanti. Setelahnya. Karena kita sudah pernah bilang bahwa segala sesuatu itu sebetulnya berdamping-dampingan ya, antara suka dan duka itu berdampingan. Tapi Anda tidak akan pernah mendapatkan kesenangan di level yang lebih dalam kecuali dengan duka. Jadi duka yang merendahkan itu, bukan merendahkan, menyelamkan. Menenggelamkan Anda ke level perasaan yang lebih dalam. Terus duka lagi. Berarti kesimpulannya adalah orang-orang yang ahli dalam berkarya, seperti kalau di Islam Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Surawardi, Ibn Arabi, terus kalau misalkan di Barat ada seperti Tolkien, ada Shakespeare, yang baru deh Vince Gilligan. Bisa nggak kita asumsikan mereka adalah orang-orang yang pandai memaknai derita? Pasti. Karena karya-karya mereka itu kan ekspresi dalam banget. Kita pasti kalau nonton karya-karya orang-orang ini atau baca-baca buku karya orang-orang ini, gila dalam banget ya. Itu makanya. Ini orang kayak ngerti banget kehidupan kita gitu, padahal bukan siapa-siapa kan, dan nggak hidup di Indonesia juga, tapi kayak ngerti banget manusia. Ya, karena itu tadi dia sudah mengalami penyelaman ke wilayah perasaan yang dalam, sehingga di sana dia menemukan sesuatu yang bukan cuma superficial istilahnya, bukan di halaman luar manusia ini. Halaman luar manusia ini kan suka basa-basi. Sebenarnya kan ini cuman ini cuman kata-kata kosong ya kan. Kan sebenarnya nikmat di dalam itu jauh lebih agung, jauh lebih impresif ketimbang nikmat yang di luar ini. Nah, apapun itu sebetulnya seperti itu. Nah, yang bisa mendalami itu tadi, mendorong manusia untuk ke dalam ya duka. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah menyukai atau mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia, memberi bala dia, memberi musibah dia, supaya apa? Dia masuk lagi ke dalam, mendalami lagi. Dan ternyata ini kedalamannya nggak ada batas gitu. Artinya kesedihan berlebihan itu apa bahasa? Jangan sedih berlebihan. Nah, jadi kan sebenarnya tadi ini kan awal diskusi dia. Jangan sedih berlebihan itu sebenarnya ungkapan untuk, menurut saya ya, itu ungkapan untuk mengatakan jangan sampai tidak ada hikmahnya. Jangan sampai tidak dapat makna dari kesedihan ini. Tapi kalau kesedihan itu memberi makna, lanjutkan. Kenapa tidak? Iya. Karena pada akhirnya lu perlu memaknai hidup ini, dan hidup ini bukan gratisan terus tanpa mana. Di situ ketika kamu dapatkan mutiara-mutiara yang dari dalam itu tadi, itulah hidup itu bermakna. Itulah gunanya umur ini gitu. Ini kayak agak-agak mirip sama konten. Dulu Anda pernah bikin konten kayak gini, San. Micro podcast, jadi kayak ngomong sendiri gitu. Jadi isinya kayak gini, kayak ada orang nanya ke Ana, cara mengobati sakit hati gimana sih? Terus Ana bilang, sakit hati itu jangan buru-buru diobatin. Ikutin dulu, ini sakit hatinya bakal ngebawa kemana. Kalau ngebawa ke tempat yang bagus, ya biarin aja. Kalau ngebawa ke tempat yang buruk, baru diobatin. Karena yang menggerakkan seseorang seperti Bunda Teresa dari Roma ke India, itu karena rasa sakit hati melihat kemanusiaan yang dijajah kayak begitu kan. Kemanusiaan yang tertindas, melihat manusia yang kesulitan, dia sakit hati. Ini membawa dia pada sebuah pengorbanan diri untuk menolong manusia. Revolusi-revolusi yang terjadi di dunia, perubahan-perubahan besar karena adanya orang-orang yang sakit hati melihat ketidakadilan. Artinya sakit hati itu nggak selamanya buruk. Bukan nggak selamanya buruk. Mungkin kalau istilah sakit hati perlu reserve ya. Bukan istilahnya, bukan sakit hati. Derita, duka, dan kemudian kesedihan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Tetapi kita selami dan kita maknai. Betul tuh. Duka itu kita maknai. Persis. Jangan dihindari. Makanya jangan dihindari. Makanya justru aneh kalau orang lagi sedih buru-buru
cari hiburan. Buru-buru cari hiburan. Itu Salah. Itu sama seperti orang lagi olahraga. Mau olahraga supaya hasilnya kan sehat. Baru capek sedikit berhenti makan, Langsung tidur. langsung nyari AC buat ngeringin keringet. Itu sama sekali nanti hilang semuanya. Oh iya benar. Hilang dia punya usaha kecil itu tadi. Manfaat dari olahraga dia hilang. Kalau kamu lelah, capek, lanjutin dikit lagi karena Tapi dengan kesadaran seperti ini, Ustadz, kita akan mensyukuri setiap kesedihan, loh, Ustadz. persis, dan itulah Yang mengapa. artinya kebahagiaan malah. Nah, itulah manusia itu harusnya begitu. Jadi manusia tuh harusnya bahagianya dari dalam dirinya, dukanya dari dalam dirinya. Jadi dia sendiri mengontrol. Misalnya, jadi dia dipancing oleh sebuah fenomena, peristiwa seperti kehilangan, fenomena apapun untuk sedih. Tapi dia bisa kelola kesedihannya untuk dapat kebahagiaan. Iya. Kemudian sebaliknya, dia lagi bahagia. Dia ingat temennya nggak bahagia, dia sedih. Jadi dia netralisir atau dia balansir, ya. Diseimbangkan kesenangan yang ada di depan mata dia dengan kesedihan untuk mengingat yang lain. Nah, pengelolaan batin ini tadilah yang menjadikan manusia itu hakiki, bukan sesuatu yang kita pernah bahas, kekayaan yang sifatnya objektif, bukan dari luar, kekayaan itu dari dalam. Sedih dan bahagia juga dari dalam. Oleh sebab itu kita harus mampu mencetuskan itu dari dalam diri kita, bukan karena rangsangan dari luar. Kalau rangsangan dari luar, akibatnya kebalik, hidup kita akan menjadi budak dari apa yang ada di luar. Padahal enggak, kita manusia yang independen. Ini sebenarnya nyambung dengan podcast kita yang pertama. Nah, makanya para ahli mengatakan, termasuk Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, da'uka fika wa dawa'uka mink, ya kan? Iya. Nah, penyakitmu itu ada dari dalam dirimu dan juga obatnya ada dari dalam dirimu. Artinya apa-apa itu ekspresikan dari dalam dirimu, kelola. Tapi bagi mereka yang salah, artinya sedih nggak mau, langsung cari hiburan, nonton TV dan lain sebagainya, itu sama seperti orang yang merasa bahwa dengan sedikit jalan kaki baru 5 menit udah makan ini, tidur dan lain sebagainya, hilang dia punya kelelahan 5 menit tadi. Workoutnya nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat, nambah kolesterolnya, nambah penyakitnya lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Keren banget ini loh, sumpah, keren parah. Jadi ini arti gini, Ustaz, ketika kita membicara tema kali ini adalah tema tentang persahabatan, tentang kesedihan dan lain sebagainya, Anda boleh meyakini bahwa karena kesedihan ini, karena ya nggak tahu apa jaminannya, tapi artinya Anda merasa bahwa persahabatan seperti ini adalah persahabatan yang baik. Karena kita berpisah lalu kemudian jadi ngedoain. Artinya bukan persahabatan yang dalam konteks persahabatan yang amburadul. Betul. Karena ada doa di situ kan, karena ada kesedihan. Ya. Nah, mungkin next kita bakal membahas tentang persahabatan yang perlu dikritisi lah. Kalau kita nggak mau bilang itu persahabatan yang buruk, tapi persahabatan yang perlu diinterupsi. Ya. Perlu dihindari. Perlu dihindari. Karena banyak banget orang yang DM di Instagram dan minta Ana untuk membahas tentang ini. Tapi Ana kira di channel Kupas dengan adanya antum itu pasir tidak boleh membatalkan air, Ustaz. Kalau mau wudhu. Jadi kalau ada air itu orang nggak boleh tayamum. Jadi minggu depan kemungkinan kita akan bahas tentang persahabatan yang perlu dihindari atau tentang seputar persahabatan. Soalnya tadi obrolan kita yang tadi itu keren banget sih. Itu keren banget. Coba closing sedikit aja. Kita rahasiain tapi. Kita rahasia. Enggak, closing aja tentang kesedihan. Jadi orang yang mampu bersedih, dialah yang mampu bahagia. Orang yang tidak mampu bersedih, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hakiki. Tidak mungkin. Gitu. Tuh, ingetin ya. Orang baru bisa bahagia kalau dia mampu sedih. Kalau dia nggak bisa sedih, dia nggak akan pernah bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.